never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. Selamat datang kembali di pembahasan Battlefield The Heaven versi novel. Buat kalian semua yang telah stay di channel ini, terima kasih banyak ya. Dan jangan lupa untuk kalian semua untuk like, subscribe, dan share. Oke, terima kasih. Cerita berkancut dengan Feng Zhenzi yang menjelaskan mengenai sisa-sisa kuno dan buah bayi jiwa yang sangat penting bagi Yao Chen. Setelah mendengar semua penjelasannya, Xiaoyan pun segera berkata bahwa saat ini Pavilion Bintang Jatuh adalah musuh dari Aula Jiwa. Tempat ini adalah markas besar Pavilion Bintang Jatuh dan pasti akan ada ahli yang hadir. Oleh karena itu, Feng Zhenzi tidak akan dapat melakukan perjalanan ke peninggalan sisa-sisa kuno ini. Sementara mengenai gurunya, tempat ini memiliki formasi bintang jatuh yang hebat. Akan sangat aman bagi gurunya untuk tetap di sini. Oleh karena itu, sebagai tindakan pencegahan, maka gurunya hanya bisa tetap tinggal di sini. Setelah menghitung dengan cara ini, sisa-sisa kuno ini hanya bisa diserahkan kepada Xiaoyan. Ia akan mencoba yang terbaik untuk membawa buah bayi jiwa kembali. Selain itu, ia juga cukup tertarik dengan peninggalan purbakala yang ada di sana. Mendengar hal itu, Yao Lao pun segera menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya berkata bahwa itu terlalu berbahaya. Xiaoyan tidak mengerti betapa kejamnya pertarungan di dalam peninggalan purbakala seperti itu. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata agar guru tetap tenang. Bahkan jika Xiaoyan saat ini akhirnya bertemu dengan ahli di kekuatan tingkat seperti hantu tua Zaixing, ia juga akan bisa mundur dengan aman. Xiaoyan pun tidak menunggu Yao Lao untuk melanjutkan berbicara sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Feng Zhenzi. Ia segera berkata meminta tolong untuk membantu Xiaoyan menyiapkan peta rinci wilayah bintang. Untuk saat ini, serahkan semua permasalahan buah bayi jiwa kepada Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Feng Zhenzi pun melirik sejenak ke arah Yao Lao yang mengerutkan keningnya. Ia pun segera mengangguk dengan lembut sebelum akhirnya berkata meskipun ia juga sangat khawatir, namun saat ini Xiaoyan memang orang terbaik untuk hal tersebut. Untuk memungkinkan Yao Chen memulihkan kekuatan puncaknya dengan cepat, maka mereka hanya dapat merepotkan Xiaoyan kali ini. Ia akan menyelesaikan peta untuk Xiaoyan sesegera mungkin. Selain itu, bawalah King Luan saat Xiaoyan pergi. Klannya juga berada di wilayah bintang dan mereka mungkin bisa memberikan sedikit bantuan ketika saatnya tiba. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya Yao Lao pun mulai melebarkan mulutnya dan berbicara. Karena Xiaoyan bersikeras, maka guru juga tidak akan mencoba menasihati Xiaoyan untuk tidak melakukannya. Xiaoyan harus berhati-hati di sepanjang jalan dan jika ia akhirnya bertemu dengan situasi berbahaya, maka Xiaoyan harus segera mundur. Xiaoyan harus ingat bahwa dalam hati Yao Lao memulihkan kekuatannya tidak sepenting diri Xiaoyan. Benar-benar tidak akan mudah menemukan murid seperti Xiaoyan. Xiaoyan pun menggosok kelapanya dan tertawa sebelum akhirnya mengangguk. Singkat cerita, setelah mendapatkan peta dan mengkonfirmasi rute mereka, Xiaoyan pun tidak buru-buru berangkat. Hal ini terkait dengan apakah Yao Lao dapat sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Oleh karena itu, Xiaoyan pun harus mengumpulkan banyak informasi yang benar-benar lengkap. Selama beberapa hari ini, Xiaoyan juga diberi gelar Tetua Pavilion Bintang Jatuh. Saat ini, Yao Lao adalah kepala pavilion dari Pavilion Bintang Jatuh. Menjadi muridnya, Xiaoyan juga secara alami dapat dianggap sebagai anggota Pavilion Bintang Jatuh. Setelah beristri jahat berlanjut selama 3 hari atau lebih, informasi yang berkaitan dengan sisa-sisa kuno juga telah dikumpulkan sepenuhnya oleh Xiaoyan. Ia pun sadar bahwa sudah waktunya untuk memulai pepergian ke Beast Region. Singkat cerita, akhirnya kelompok Xiaoyan pun pergi dengan mengendarai bangau putih raksasa yang seputih salju. Perjalanan ke Beast Region ini pasti tidak akan mulus. Ada terlalu banyak ahli yang tertarik dengan sisa-sisa kuno tersebut. Hal itu bukanlah masalah yang mudah jika seseorang ingin mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan di tempat tersebut. Oleh karena itu, pada saat ini Xiaoyan telah membawa dokter peri kecil Zian Tianhuo Zunzi dan Xiongzhan bersamanya dalam perjalanan. Barisan ini bersama dengan kekuatan yang Xiaoyan miliki saat ini sudah sangat kuat. Sementara itu, Zian memiliki beberapa keluhan atas tujuan perjalanan ini. Namun Xiaoyan hanya tersenyum menghadapi ini karena ia sadar bahwa Zian kemungkinan besar menuju ke daerah binatang yang disebut selama periode di mana ia telah hilang. Itu adalah tempat di mana sebagian besar suku binatang ajaib di benua Doki berkumpul.
Meskipun naga void kuno sangat misterius, kemungkinan akan ada beberapa garis keturunan serupa yang menghubungkan mereka semua. Oleh karena itu, Xian akan mengikuti perasaannya dan menuju ke Beast Region. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun segera mengalihkan pandangannya ke arah Muking Luan. Ia lanjut meminta Muking Luan untuk memberitahu mereka tentang distribusi faksi di wilayah bintang. Hal itu akan memungkinkan mereka untuk bersiap sebelumnya dan menjadi sadar akan siapa yang bisa mereka lawan dan siapa yang tidak. Muking Luan pun segera menjawab bahwa wilayah bintang telah mengumpulkan hampir 70% dari klan binatang ajaib. Tempat itu adalah dunia binatang ajaib dan itu termasuk 3 suku besar dari dunia binatang ajaib. Xiaoyan harus sedikit lebih berhati-hati karena Heaven Demon Phoenix sangat sensitif terhadap darah esensi dari Heaven Demon Phoenix. Xiaoyan dapat bersembunyi dari Feng Qing'er pada saat itu karena ia tidak kuat. Namun jika Xiaoyan bertemu dengan ahli dari suku Heaven Demon Phoenix di Beast Region, akan sangat sulit untuk menyembunyikannya. Heaven Demon Phoenix adalah salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast. Ada banyak ahli di dalam sukunya dan itu sangat menakutkan. Meskipun saat ini Xiaoyan telah maju ke kelas Dozun, namun Xiaoyan hanya dapat mundur di hadapan faksi yang menakutkan seperti itu. Oleh karena itu, yang terbaik adalah Xiaoyan memikirkan cara untuk menyingkirkan esensi Heaven Demon Phoenix dari Xiaoyan sebelumnya. Menanggapi hal itu, Xian pun segera berkata bahwa suku Heaven Demon Phoenix bukanlah apa-apa. Ia segera berkata agar Xiaoyan tidak perlu takut. Dengan Xian di sekitarnya, maka ia akan membiarkan mereka semua tidak dapat kembali jika mereka berani datang. Muking Luan pun tercengang saat ia melirik ke arah Xian. Ia tidak yakin tentang status dari Xian. Namun dari cara Feng Zunzi dan yang lainnya memperlakukannya, tampaknya latar belakang gadis kecil ini juga kuat. Meskipun begitu, terlepas dari seberapa kuat latar belakangnya, kata-kata ini sedikit sombong. Dengan mampu menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib, hampir tidak ada orang atau faksi yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Muking Luan pun tidak menyangka bahwa gadis kecil di depannya ini memiliki kemampuan seperti itu. Sementara itu, Xiaoyan melirik Xian dan tanpa sadar menggelengkan kelapanya. Meskipun gadis ini adalah naga void kuno, namun ia masih terlalu muda. Ia mungkin cukup kuat, tapi itu jauh dari kemampuan untuk menakut-nakuti suku Heaven Demon Phoenix hanya dengan namanya. Tak lama, Xiaoyan pun menoleh ke arah Muking Luan, kemudian berkata agar ia tetap tenang. Xiaoyan akan memikirkan solusi mengenai darah Demon Phoenix. Muking Luan pun mengangguk, kemudian berkata bahwa menyinggung Heaven Demon Phoenix di wilayah binatang sama dengan menyinggung faksi seperti Piltover di Central Plains. Selain itu, suku yang kuat akan memiliki banyak suku tambahan. Suku-suku pendukung ini memandang suku utama sebagai pemimpin. Ada banyak implikasi di dalam hubungan ini dan jika seseorang ingin mendiskusikannya, itu bahkan lebih rumit daripada sekte utama dan sekte cabang di dunia manusia. Suku asal Muking Luan adalah suku burung mitos hijau. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan Heaven Demon Phoenix, mereka juga memiliki beberapa reputasi di dalam Beast Region. Ada hampir 10 suku cabang di bawah sukunya saat ini. Selain itu, kombinasi para ahli dari suku-suku ini akan cukup kuat. Sementara itu, yang memiliki suku paling banyak di dalam Beast Region ini adalah suku Python Nine Sirin Deep Ground. Jumlah mereka adalah yang terbesar di antara 3 suku lainnya. Tentu saja hasil dari bertambahnya jumlah ini akan membuat keturunannya menjadi semakin tidak murni. Sementara suku Heaven Demon Phoenix memiliki manajemen garis keturunan yang sangat keras. Bahkan Heaven Demon Phoenix yang mati harus dikubur di dalam tanah terlarang suku Heaven Demon Phoenix. Setiap orang luar yang mendapatkan mayat atau bagian lain dari Heaven Demon Phoenix hanya memiliki 2 pilihan. Salah satunya adalah mengambil inisiatif untuk menyerahkannya, sementara yang kedua akan dikejar oleh mereka dengan niat membunuh yang benar-benar kuat. Selain itu, ada pun naga void kuno yang paling misterius. Ia belum pernah mendengar tentang mereka yang memiliki suku tambahan. Tentu saja ini mungkin karena mereka tidak tertarik. Jika tidak, akan ada cukup banyak suku kuat yang bersedia bergabung dengan mereka. Ekspresi hormat yang samar melintas di wajah Muking Luan saat ia menyebut naga void kuno.
Naga Void kuno ini berbeda dari suku Heaven Demon Phoenix atau yang lainnya. Suku tersebut berasal dari zaman kuno dan layak menjadi makhluk tertinggi dari semua binatang. Sejak zaman kuno mereka selalu menjadi eksistensi teratas di dalam dunia binatang ajaib. Menanggapi perkataan King Luan, Xian pun segera berkata bahwa Heaven Demon Phoenix tidak sekuat yang ia gambarkan. Ada juga beberapa binatang yang menjadi profil yang sangat rendah dalam dunia binatang ajaib. Selain itu, mereka semua memiliki garis keturunan dari zaman kuno. Suku-suku ini mungkin tidak memiliki jumlah yang besar, tetapi mereka juga cukup kuat. Jika leluhur mereka sendiri masih ada, mereka mungkin masih memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun sayangnya, Phoenix surga kuno yang sebenarnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Selain itu, bukan karena naga Void kuno tidak memiliki suku tambahan, tetapi hanya saja King Luan tidak menyadarinya. King Luan sedikit tercengang setelah mendengar perkataan dari Xian. Phoenix surga kuno, nama yang berasal dari zaman kuno ini adalah sesuatu yang kadang-kadang ia baca di buku-buku tua di dalam suku. Ada desas-desus bahwa Heaven Phoenix ini adalah eksistensi puncak yang dapat dibandingkan dengan binatang ajaib terkuat naga Void kuno pada zaman kuno. Namun ia tidak menyangka bahwa nama rahasia dari zaman kuno ini benar-benar akan diucapkan dari mulut gadis kecil ini. Meskipun ia samar-samar berpikir bahwa Xian mungkin benar, namun King Luan masih sedikit tidak mau diberi pelajaran oleh gadis kecil ini. Ia pun segera berkata bahwa suku burung mythical green miliknya juga merupakan suku yang memiliki reputasi. Jika naga Void kuno memiliki beberapa suku tambahan, bagaimana mungkin ia tidak tahu tentang masalah penting seperti itu? Menanggapi hal itu, Xian segera mengangkat alis tipisnya. Matanya sedikit aneh saat ia melihat ke arah King Luan. Xian kembali menyebutkan nama suku burung mitos hijau sebelum akhirnya tertawa dan benar-benar berhenti berbicara. King Luan pun merasa sedikit marah ketika ia melihat sikap Xian yang seperti itu. Xiaoyan yang berada di sampingnya pun buru-buru menghentikan Xian. Tak lama setelah itu, King Luan pun segera berbicara bahwa kemunculan sisa-sisa kuno kali ini terletak di pegunungan Beastbone di Beast Region. Tempat itu dapat dianggap sebagai wilayah dari Nine Sirin Deep Ground Python. Dikabarkan bahwa ada keberadaan Skildo kelas Tian di sana. Kemungkinan para ahli dari Nine Sirin Deep Ground Python ini juga akan turun tangan. Pada saat itu pertarungan pasti akan sangat intens dan mereka semua harus mencoba untuk berhati-hati. Mereka harus segera pergi begitu mereka mendapatkan buah bayi jiwa. Singkat cerita, perjalanan pun terus berlanjut hingga setelah hampir 10 hari perjalanan, mereka pun akhirnya mencapai tujuan mereka. Jumlah orang yang terbang melintasi langit sekitarnya meningkat ketika mereka tiba di tempat ini. Kadang-kadang akan ada sosok yang terbang melintas seperti badai hingga akhirnya mereka akan bergegas menuju ke pegunungan putih lebat yang jauh. Ekspresi King Luan pun menjadi jauh lebih serius hingga akhirnya ia pun mulai berbicara. Mereka telah tiba di Bone Mountain Range. Ada dua sesepuh dari Pavilion Bintang Jatuh yang menyelidiki di sini. Mereka harus bertemu dengan sesepuh tersebut terlebih dahulu dan mendiskusikan hal-hal selanjutnya. Xiaoyan pun sedikit mengangguk karena saat ini pegunungan Bone ini benar-benar tempat yang kacau. King Luan pun segera mengeluarkan batu giok dari cincin penyimpanannya setelah melihat Xiaoyan mengangguk. Setelah itu ia pun dengan lembut menghancurkannya. Sosok dengan cepat bergegas dari pegunungan yang jauh. Setelah itu sosok tersebut pun dengan jelas menghela nafas lega saat melihat kelompok Xiaoyan. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Ia mengenakan lencana tetua dari Pavilion Bintang Jatuh di dadanya. Namun pria tua ini tampak terlihat sedikit sedih pada saat ini, seolah-olah ia baru saja bertukar pukulan dengan orang lain. King Luan pun segera bertanya dengan kaget apa yang telah terjadi. Selain itu, di manakah keberadaan dari Tetua Qi? Orang tua yang dipanggil Tetua Hu tertawa pahit dan segera berbicara dengan marah. Tetua Qi dan dirinya datang ke pegunungan Bone untuk menyelidiki situasinya atas perintah dua kepala pavilion. Saat ini cukup banyak faksi dan ahli kuat yang telah datang ke pegunungan Bone ini. Setiap orang telah menemukan tempat untuk menetap di dalam pegunungan ini dan menunggu sisa-sisa kuno itu benar-benar terbuka.
Bang, rekomen game MMORPG dong. Kebetulan banget aku lagi main nih. Nama gamenya Soulland. MMORPG, open world pertama dengan lisensi resmi. Itu benar-benar terbuka. Keberuntungan dari Tetuaki dan dirinya tidak buruk. Mereka menemukan puncak gunung yang dekat dengan sisa-sisa kuno. Tempat itu bisa mengamati aktivitas jenazah dalam waktu secepat mungkin. Namun mereka berdua baru saja memimpin beberapa murid pavilion bintang jatuh untuk membangun sebuah camp di sana. Mereka pun bertemu dengan orang-orang dari pavilion petir angin. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit setelah menyadari bahwa pavilion petir angin memang musuh mereka. Wajah Mu Qingluan sedikit tenggelam sebelum akhirnya bertanya apakah mereka benar-benar berani menyerang. Tetua Hu pun menghela nafas kemudian berkata bahwa mereka tidak punya pilihan. Kali ini bahkan Lei Zunzi dari Wind Lightning Pavilion secara pribadi datang. Mereka berdua bahkan belum berdebat dengannya ketika mereka langsung disingkirkan. Dalam kemarahannya, Tetua Qi juga akhirnya terluka oleh para ahli dari Pavilion Petir Angin. Pada saat ini, beberapa murid pun merawatnya dan ia tidak dapat bergerak. Oleh karena itu, hanya ia yang bisa datang untuk menemui kelompok Xiaoyan. Mu Qingluan pun mengerutkan keningnya sebelum tiba-tiba ia menoleh ke arah Xiaoyan. Ia dengan lembut berkata bahwa gurunya telah mengatakan Xiaoyan akan bertanggung jawab atas segalanya dalam perjalanan ini. Mata Tetua Hu pun berbalik ke arah Xiaoyan setelah mendengar kata-kata dari Mu Qingluan. Ia menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat berkata bahwa Xiaoyan pasti murid pribadi dari kepala pavilion. Tetua Hu pun segera memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Hu Fu dan menyapa kepala junior Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan segera berkata bahwa Tetua Hu Fu terlalu sopan. Panggil saja dirinya dengan sebutan Xiaoyan karena ia tidak layak menyandang gelar ketua junior. Setelah itu, Xiaoyan pun melirik ke arah Mu Qingluan dan melambaikan tangannya sebelum akhirnya berkata sebaiknya mereka pergi terlebih dahulu dan menemui Tetua Qi. Menanggapi hal itu, Tetua Hu pun mengangguk kemudian ia berkata bahwa ia akan memimpin jalan. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan beberapa waktu, mereka pun sampai di sebuah bukit kecil yang terpencil. Pada saat ini ada 20 lebih murid pavilion bintang jatuh yang berjaga di bukit ini. Namun mereka saat ini cukup tertekan dan marah dan jelas ini disebabkan oleh pavilion petir angin yang mengejar mereka keluar dari camp mereka tanpa memberi mereka wajah apapun. Cukup banyak mata yang berhenti pada Xiaoyan. Mereka sudah lama mendengar tentang murid pribadi kepala pavilion ini yang telah melakukan pertapaan di Menara Batu selama 1 tahun. Tak lama seorang tetua berpakaian merah yang tampak agak pucat berjalan keluar dari tenda. Ia pun terbatuk sebelum akhirnya meminta maaf kepada kepala junior karena ia tidak dapat menerima kedatangannya. Dengan didukung oleh 2 orang murid pavilion bintang jatuh, ia pun segera menangkupkan kedua tangannya ke arah kelompok Xiaoyan. Tetua Qi ini tidak bisa menahan batuk intens setelah suaranya baru saja terdengar. Beberapa jejak darah muncul di sudut mulutnya dan jelas organ dalamnya juga terluka. Tak lama Xiaoyan pun mulai berjalan perlahan menuju ke arah sisi Tetua Qi. Ia meraih tangannya dan sebentar memeriksa luka-lukanya. Setelah itu ia sedikit mengangguk dan berkata bahwa cederanya cukup serius. Xiaoyan pun lanjut bertanya siapakah orang yang menyerangnya. Tetua Qi pun menghela nafas kemudian berkata bahwa yang menyerangnya adalah kepala pavilion utara pavilion petir angin bernama Fei Tian. Xiaoyan terkejut saat mendengar hal ini dan ia langsung tertawa pelan. Ia belum pernah bertemu dengan kepala pavilion utara Fei Tian selama 2 hingga 3 tahun. Namun sepertinya Fei Tian masih sombong seperti biasanya. Setelah itu Xiaoyan pun mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Tetua Qi. Xiaoyan meregangkan pinggangnya sebelum akhirnya bertanya berapa banyak dozun yang dimiliki Wind Lightning Pavilion. Tetua Qi pun segera menjawab bahwa hanya ada Lei Zunzi saja di sana. Xiaoyan pun mengangguk sedikit. Setelah itu ia pun perlahan berbalik di depan mata semua orang. Tetua Hu pun terkejut melihat hal ini dan ia buru-buru bertanya apa yang akan dilakukan oleh kepala junior. Suara samar pun segera terdengar dari tembolok Xiaoyan yang mengajak mereka semua untuk pergi karena saat ini saatnya penghancuran tempat mereka.
Suara samar tersebut pun menyebabkan darah di dalam tubuh para murid pavilion bintang jatuh yang hadir langsung mendidih. Akhirnya mereka pun segera pergi untuk membalaskan apa yang telah mereka terima dari pavilion petir angin. Sementara itu di sisi lain di sebuah puncak gunung terlihat banyak tenda yang mengelilingi satu tenda besar di tengahnya. Sosok pria tua segera keluar dari tenda dan memerintahkan para penjaga untuk melarang orang lain untuk masuk karena kepala pavilion sedang menerima tamu penting di dalam tenda. Para penjaga pun segera mengangguk membuat sosok tua tersebut pun merasa puas. Sosok Fei Tian segera berbalik dan akan kembali ke tendanya, namun tiba-tiba ia sedikit mengerutkan keningnya. Matanya melihat ke arah jalan gunung yang menuju ke puncak gunung. Samar-samar ada beberapa suara yang ditransmisikan dari sisi tersebut. Ia pun segera bertanya apakah yang telah terjadi. Seorang bawahannya segera berkata agar kepala pavilion utara tetap tenang dan biarkan ia untuk mengeceknya. Seorang ahli yang kekuatannya telah mencapai kekuatan Do Huang pun segera menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju ke dasar gunung. Ledakan pun segera terjadi. Setelah itu ahli dari pavilion petir angin pun kembali terbang. Sosok manusia tertembak ke belakang sambil disertai dengan teriakan menyedihkan membuat belasan tenda runtuh di sepanjang jalan. Adegan tersebut pun membuat Fei Tian seketika menjadi terkejut. Ia pun segera berteriak siapakah yang berani menemukan masalah di wilayah pavilion petir angin miliknya. Apakah mereka mencari kematian? Fei Tian pun segera berteriak memerintahkan semuanya untuk menangkap mereka yang membuat rusuh hidup atau mati. Mendengar teriakan dari Fei Tian yang berisi kemarahan besar, banyak para ahli dari Wind Lightning Pavilion juga berteriak dengan marah. Segera sosok mereka melintas dan mereka pun bergegas menuruni gunung sambil ditemani oleh gelombang angin kencang dan ekspresi ganas. Fei Tian juga perlahan mengambil langkah maju ketika ia melihat begitu banyak ahli dari Wind Lightning Pavilion menyerang bersamaan. Ia pasti akan mengajari orang yang menyebabkan masalah itu pelajaran yang bagus setelah menangkapnya. Namun baru saja ia mengambil beberapa langkah, tiba-tiba beberapa ledakan segera terdengar. Para ahli pavilion petir angin yang bergegas turun dengan ganas dikirim terbang kembali ke atas. Darah berceceran liar saat mereka mendarat dengan berat di puncak gunung dan erangan muncul terus-menerus. Adegan ini secara langsung menyebabkan langkah dari Fei Tian menjadi kaku. Sebuah kesungguhan pun melonjak di wajahnya yang suram karena dengan mampu menghabisi semua banyak ahli dari Wind Lightning Pavilion dengan kecepatan seperti itu, kemungkinan orang yang datang bukanlah orang yang lemah. Mata Fei Tian pun terfokus pada jalan sebelum akhirnya ia berkata bolehkah ia tahu teman mana yang telah menyerang. Ini adalah perkemahan pavilion petir angin dan mudah-mudahan karena wajah dari Wind Lightning Pavilion. Perkataan Fei Tian dipotong dengan sebuah tawa yang samar terdengar di telinganya. Sebuah perkataan pun segera terdengar bahwa mereka belum bertemu selama beberapa tahun tetapi ia masih suka menggunakan nama pavilion petir angin. Segera sekelompok besar sosok pun perlahan muncul di depan mata Fei Tian. Pria muda yang memimpin mereka secara langsung menyebabkan mata Fei Tian menyusut tiba-tiba. Ia pun segera menyebut nama Xiaoyan bersamaan dengan rasa kaget yang muncul di hatinya. Melihat wajah yang meninggalkan kesan mendalam di benak Xiaoyan, ekspresi gelap dan dingin langsung muncul di wajah Fei Tian. Saat itu Xiaoyan pernah menyebabkan ia kehilangan wajahnya. Bahkan sampai sekarang hal itu terkadang dijadikan lelucon oleh orang lain. Hal inilah yang menyebabkan keinginan untuk membunuh Xiaoyan menjadi semakin kaya di dalam hati Fei Tian. Tidak disangka bahwa ia akan bertemu Xiaoyan lagi di tempat ini hari ini. Fei Tian pun melirik ke arah tetua Hu dan tetua Qi di sampingnya. Ia berkata tak disangka sebenarnya itu adalah orang-orang dari pavilion bintang jatuh yang baru saja diusir. Ekspresi kedua tetua pun langsung berubah menjadi hijau setelah mendengar kata-kata tersebut. Sementara itu Fei Tian hanya tersenyum setelah melihat mereka berdua yang marah. Fei Tian pun segera bertanya apakah mereka telah menemukan beberapa penolong dan siap untuk membalas mereka. Tak lama setelah itu dua sosok tiba-tiba bergegas keluar dari dalam tenda. Salah seorang berkata agar Fei Tian menyelesaikan masalah apapun dengan cepat dan jangan mengganggu suasana hati kepala pavilion yang sedang baik. Fei Tian pun mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa ia akan menyerahkan yang lain kepada mereka sementara serahkan Xiaoyan kepadanya.
ia akan membiarkan bocah ini mengembalikan hutang pada saat itu dengan benar. Fei Tian pun tidak menunggu tanggapan dari dua orang lainnya setelah mengucapkan kata-kata tersebut. Cahaya perak melintas di bawah kakinya dan ia benar-benar menghilang entah kemana. Sedikit lengkungan terangkat di wajah tenang Xiaoyan saat Fei Tian menghilang. Kakinya baru saja setengah langkah, setelah itu tangannya membidik ruang kosong di depannya dan mengepal dengan lembut. Setelah tangannya terkepal, ruang di depan Xiaoyan segera berkumpul seperti kilat. Sosok Fei Tian juga muncul di ruang yang baru saja dipadatkan oleh Xiaoyan. Pada saat ini, wajah Fei Tian sudah digantikan oleh keterkejutan dan teror di matanya. Menggunakan tangan untuk meruntuhkan ruang, kemampuan semacam ini hanya seorang elit dozun yang bisa melakukannya. Xiaoyan bahkan tidak melirik Fei Tian setelah menahan yang terakhir dengan telapak tangannya. Matanya langsung melihat ke arah tenda dan tersenyum sedikit sebelum akhirnya berkata apakah Lei Zunzi tidak takut menyebabkan pavilion petir angin kehilangan muka dengan membiarkan anak kucing dan anak anjing kecil seperti ini keluar. Setelah itu, Xiaoyan pun menjentikan jarinya dan dada Fei Tian yang berada di dalam ruang yang dipadatkan ditekuk ke dalam setengah inci. Seteguk darah merah segar segera keluar dan sosoknya juga terbang mundur seperti bola meriam. Setelah itu, tubuhnya dengan keras menabrak bagian dalam tenda yang luas di depan mata terkejut dua kepala pavilion lainnya. Suara robekan pun segera terdengar bersamaan dengan tenda yang meledak. Tenda pun hancur berantakan dan tampaknya orang-orang yang ada di dalamnya tercengang oleh tindakan Xiaoyan ini. Sesaat kemudian, seseorang akhirnya pulih dan raungan marah dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh bergema di seluruh langit. Xiaoyan mengabaikan suara tersebut dan matanya melihat ke arah bagian tenda yang telah rusak. Lei Zunzi yang telah lama ia temui saat ini berdiri dengan wajah muram. Pada saat ini, tangannya meraih jubah Fei Tian dan ada dua pria tua berjubah binatang di samping Lei Zunzi. Namun kedua orang ini tidak membuka mulut mereka pada saat ini, sebaliknya mereka memilih untuk berdiri diam di samping dan mengamati situasi. Tak lama Fei Tian yang berada di tangan Lei Zunzi meludahkan seteguk darah segar. Matanya yang redup mengandung ekspresi tidak percaya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan sebelumnya pasti telah mencapai kelas dozun. Meskipun ia melihatnya dengan matanya sendiri, namun ia masih tidak mempercayainya. Generasi muda yang ia kejar sampai titik di mana ia hanya bisa bersembunyi seperti tikus saat ini telah mencapai kelas dozun sebelum dirinya. Wajah Lei Zunzi menjadi semakin gelap dan serius sebelum akhirnya ia mulai berbicara. Ia berkata bahwa Xiaoyan benar-benar sangat berani. Saat itu diri yang mulia ini telah melepaskan Xiaoyan karena Feng Zunzi. Namun saat ini Xiaoyan benar-benar berani menyerahkan dirinya sendiri. Lei Zunzi pun perlahan menempatkan Fei Tian dari tangannya ke bawah. Saat ini kejutan melintas di hati Lei Zunzi setelah ia menatap ke arah Xiaoyan. Ia sangat jelas tentang kekuatan Xiaoyan pada saat itu. Xiaoyan hanyalah generasi muda yang baru saja masuk ke kelas dozong. Namun dalam waktu 2 hingga 3 tahun, generasi muda dari saat itu benar-benar melonjak ke kelas dozun. Menjadi ahli di kelas dozun, Lei Zunzi secara alami memahami betapa sulitnya untuk melompati langkah tersebut. Sementara itu, Xiaoyan di sisi lain segera berkata bahwa Lei Zunzi benar-benar tahu caranya bercanda. Saat itu, hanya saja keterampilan murid pavilion petir angin lebih rendah dari yang lainnya. Saat itu membiarkan Xiaoyan pergi sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemurahan hatinya. Ekspresi Lei Zunzi seketika berubah dan kemarahan di matanya juga menjadi semakin kaya. Ia pun segera berkata bahwa mereka belum bertemu selama beberapa tahun, tetapi lidah Xiaoyan masih setajam biasanya. Diri yang mulia ini akan menyarankan Xiaoyan untuk pergi sesegera mungkin. Karena memandang Feng Zunzi, diri yang mulia ini tidak akan mempersalahkan permasalahan ini dengan Xiaoyan. Xiaoyan seketika tertawa dan berkata Lei Zunzi bercanda lagi. Pavilion petir angin mereka telah menyerang pavilion bintang jatuh di depan begitu banyak orang. Mungkinkah ini juga karena wajah Feng Zunzi? Nada mengejek yang dikeluarkan oleh Xiaoyan seketika menyebabkan beberapa tawa muncul di sekitar puncak gunung. Lei Zunzi pun perlahan mengepalkan tinjunya dengan mata yang menatap tajam ke arah Xiaoyan saat ia mulai tertawa dan berbicara.
Sepertinya Xiaoyan sudah siap hari ini, dan jika begitu permasalahannya, maka diri yang mulia ini akan melihat apakah yang Xiaoyan miliki. Sebagai seseorang yang baru saja memasuki kelas Dozun, apakah Xiaoyan dapat melakukannya hari ini? Menanggapi hal itu, Xiaoyan hanya tersenyum sedikit sebelum akhirnya berkata bahwa ia tidak akan melakukan banyak hal. Yang akan ia lakukan adalah mengambil kembali perkemahan pavilion bintang jatuh. Xiaoyan pun perlahan melangkah maju dengan api ungu coklat yang perlahan melonjak. Suhu di seluruh tempat ini dengan cepat meningkat saat nyala api tersebut naik. Menanggapi hal itu, Lei Zunzi pun seketika tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya mulai berbicara. Jika begitu permasalahannya, maka mereka harus melihat apakah Xiaoyan memiliki kualifikasi seperti itu. Cahaya kilat perak seketika berkedip di sekitar tubuhnya, dan jumlah ular listrik yang tak terhitung jumlahnya segera menari-nari. Suasana pun seketika menjadi tegang sebelum akhirnya sebuah tawa sosok tua segera terdengar. Sosok tersebut segera berkata kepada Xiaoyan bahwa permasalahan hari ini hanyalah kesalahpahaman. Masalah kedua teman dari pavilion bintang jatuh hanyalah karena kepala pavilion petir angin Fei Tian terlalu mudah marah dan secara tidak sengaja melukai mereka saat menyerang. Selain itu, kepala pavilion Fei Tian saat ini telah terluka parah oleh Xiaoyan. Hal-hal ini kurang lebih bisa dianggap saling melengkapi. Oleh karena itu, ia ingin menyusahkan teman muda ini untuk berhenti karena suku macan bumi dan suku serigala bulan perak. Kilatan petir di sekitar tubuh Lei Zunzi seketika menyusut sebelum akhirnya ia mulai berjubah harimau juga seketika mengeras. Ia pun segera berkata, haruskah Xiaoyan benar-benar melakukan hal-hal dengan cara yang ekstrim seperti itu? Senyum di wajah Xiaoyan pun perlahan ditarik sebelum akhirnya kilatan tajam segera melintas di matanya dan ia pun segera berbicara. Pavilion petir angin telah menghancurkan reputasi pavilion bintang jatuh miliknya di depan umum. Apakah tuan tua ini berniat membiarkan wajah Xiaoyan membawa tamparan ini kembali ke pavilion bintang jatuh? Dihadapkan dengan Xiaoyan yang seperti ini, yang sikapnya tiba-tiba menjadi kuat, Lei Zunzi dan dua tetua berjubah binatang juga memiliki sedikit perubahan di dalam ekspresi mereka. Rasa dingin segera melonjak di mata mereka. Salah seorang sosok tua segera berkata bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki keberanian seperti itu dalam menghadapi 3 Dozun. Xiaoyan benar-benar memang layak menjadi juara dari Pil Gathering. Sementara itu, ekspresi pria tua berjubah harimau menjadi sedingin es sebelum akhirnya ia berkata, ia tidak peduli betapa luar biasanya Xiaoyan di dunia manusia. Namun tempat ini adalah wilayah binatang. Ini bukan tempat di mana Xiaoyan bisa berperilaku kejam. Menanggapi hal itu, orang tua yang berambut perak pun segera berbicara agar Xiaoyan meninggalkan tempat ini dan mereka bisa membiarkan masalah ini berhenti. Jika tidak, bahkan jika Feng Zunzi ada di sini hari ini, ia akan membiarkan Xiaoyan mengerti di mana tempat ini. Setelah kata-katanya terdengar, 2 aura besar dan perkasa juga tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh keduanya. Dengan segera, aura pun tersapu seperti badai dan menyebabkan ekspresi para ahli di sekitarnya sedikit berubah. Sementara itu, Xiaoyan perlahan mengembuskan nafas saat menghadapi tekanan yang menakutkan ini. Dengan segera, ia pun sekali lagi mengambil 2 langkah ke depan di depan mata semua orang. Jarinya masih terus menunjuk ke arah kaki gunung sebelum akhirnya ia berbicara dengan lantang. Ini adalah terakhir kalinya Xiaoyan mengatakan ini. Berguling dari sini atau turun sambil berbaring. Suara sedingin es Xiaoyan perlahan terjatuh dan 3 aura menakutkan tersembunyi di belakangnya juga meletus tanpa menahan diri pada saat ini. Munculnya ketiga aura ini pada dasarnya secara paksa menyebarkan tekanan energi yang menerkam dalam sekejap. Gemuruh pun segera terjadi dan dihadapkan dengan pembalasan mendadak dari aura menakutkan seperti itu. Ekspresi kelompok Lei Zunzi segera berubah dan kaki mereka juga buru-buru mundur 2 langkah. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa di pihak Xiaoyan ada 4 orang elit di tingkat Dozun.